Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bese Nuraini dari kelas EKIS 4H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal keuangan syariah. Nah, yang pertama, pasar modal syariah. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar. Materi ajar manajemen keuangan syariah. Modal merupakan perusahaan untuk menjual efek-efek di pasar modal yang disebut emiten. Sedangkan pembeli disebut investor. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, prinsip pasar modal syariah ada 5 poin. Yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Poin kedua, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Yang ketiga, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Yang keempat, karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Dan yang terakhir, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Selanjutnya, karakteristik pasar modal syariah. Menurut Shevrin dan Satman yang dikutip oleh Obaidullah mengandung 7 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bebas dan pemaksaan. Yang kedua, bebas dari salah interpretasi. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang sama. Yang keempat, hak untuk memproses informasi yang sama. Yang kelima, bebas dari gejolak hati. Yang keenam, hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien. Dan yang terakhir, hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama. Yang selanjutnya, instrumen-instrumen pasar modal syariah. Yang pertama, dana mudharabah. Di sini, dana mudharabah merupakan instrumen keuangan bagi investor untuk pembiayaan proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, saham biasa perusahaan. Saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan Islam. Yang ketiga, obligasi muqarabah. Obligasi ini diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang menghasilkan uang atau proyek yang terpisah dari kegiatan umum perusahaan. Yang keempat, obligasi bagi hasil. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan yang terakhir, saham preferen. Saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas. Selanjutnya, mekanisme berinvestasi di pasar modal syariah. Bagi para investor, berinvestasi dengan benar adalah bagaimana menjadi rekan bagi perusahaan sambil mendapatkan keuntungan dari laba dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, investasi di pasar modal seharusnya tidak berkisar pada prediksi naik turunnya harga saham dalam jangka pendek. Oleh karenanya, berinvestasi di pasar modal syariah harus dilakukan pada instrumen dari perusahaan yang solid, serta didukung oleh manajemen yang baik dan perencanaan bisnis yang jitu. Para investor harus berorientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh pasar yang menyebabkan panic selling atau menjual karena panik disebabkan harga saham yang melonjak tajam atau merosot drastis. Nah, selanjutnya, strategi pengembangan pasar modal syariah. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memiliki motif investasi yang didasari prinsip syariah dan dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan
Departemen Keuangan Republik Indonesia telah menyusun master plan pasar modal Indonesia. Di dalamnya terdapat 2 strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah. Yang pertama, penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya. Yang kedua, mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia dan Dana Reksa Investment Management pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, strategi pengembangan pasar modal syariah. Nah, selanjutnya, strategi utama dijabarkan Bapepam LK dalam implementasi strategi, yaitu yang pertama, mengatur penerapan prinsip syariah. Yang kedua, menyusun standar akuntansi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar. Yang keempat, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada. Yang kelima, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator DSN MUI dan pelaku pasar. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.